Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dalam kalimat yang telah kita sampaikan tadi, maka sebenarnya dia terkait dengan pertanyaan malaikat di dalam kubur. Di mana malaikat di dalam kubur, tatkala seseorang telah diletakkan di dalam kubur, dan setelah orang-orang yang mengembumikan jenazah tersebut meninggalkan kubur itu, maka bersegeralah datang malaikat yang menanyakan kepadanya 3 prinsip ini yang dinamakan dengan usul as-salasah. Makanya kitab ini dinamakan usul as-salasah, 3 prinsip dalam akidah, karena memang itulah yang akan ditanyakan di dalam kubur. Allah tidak bertanya selain dari itu. Allah tidak memerintahkan malaikat bertanya selain itu. Tidak ditanya tentang apa yang telah kita capai dari dunia ini. Dan juga tidak ditanya tentang permasalahan-permasalahan fikih. Dan juga tidak ditanya tentang permasalahan-permasalahan adab dan akhlak. Walaupun itu bagian dari syariat, namun yang ditanya adalah permasalahan yang paling prinsip, yang dia adalah bagian dari akidah Islamiyah, yaitu tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang Rasulnya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu yang ditanya. Dan karena itulah senantiasa pembahasan tentang akidah diprioritaskan, diperbanyak, dan sering diulang-ulang dan dibaca-baca, karena itu yang ditanya. Maka tidak mengherankan sebenarnya kalau kita mengetahui tentang permasalahan ini, bahwa akidah itulah yang menjadi prioritas di dalam dakwah. Bahkan sering pun dia dibahas dan jawabannya telah dibocorkan sebelum datang hari ujian itu. Namun tetap saja ada nanti yang tidak mampu untuk menjawabnya. Nah, ini anehnya. Jawabannya telah dibocorkan. Nabinya telah memberitahukan, sebagaimana juga Allah Ta'ala telah memberitahukan, bahwa kalau ditanyakan siapa Rabb kita, maka jelas jawabannya, Allah lah Rabb kita. Apa agama kita? Jelas, Islam. Nabi kita jelas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di hari ujian itu datang, maka tidak semua yang bisa menjawab, kecuali orang yang Allah kokohkan keimanannya, yang Allah berikan kepadanya rahmat, maka dialah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan dalam hadis ini, setelah menyebutkan tentang fitnah Masih Dajjal, maka belum menyebutkan setelah itu tentang kondisi orang-orang munafik. Wa ammal munafiqu al-murtab, ataupun orang yang ragu, maka tatkala dia ditanya di dalam kubur, dia hanya bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu, sedengar manusia mengatakan sesuatu, maka saya katakan pula. Sedengar manusia mengatakan sesuatu, saya katakan pula. Manusia mengatakan Rabb saya Allah, saya katakan pula Allah. Manusia mengatakan agama saya Islam, saya katakan pula seperti itu. Manusia mengatakan Nabi saya Muhammad, saya katakan pula Nabi saya Muhammad ketika di dunia. Apa yang manusia katakan, saya katakan pula. Saya di dunia hanya membeo kepada ucapan manusia.
Sedangkan saya tidak tahu apa makna ucapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Apa pula makna ucapan dini al-Islam, agamaku Islam. Apa pula makna ucapan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya hanya membeo dengan ucapan manusia. Manusia mengatakan agama saya Islam, saya juga katakan agama saya Islam. Dan itu pula yang saya sebutkan dalam KTP saya. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama berdalil. Istadalla al-ulama biqauli hadzal maftun fi qabrihi sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu ala anna at-taqlida la yasluhu fi jawabi hadhihi al-masail ats-tsalath. Telah berdalil para ulama dengan perkataan orang yang diuji di dalam kuburnya ini, yang disebutkan dalam hadis tadi, di mana dia mengatakan sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu, aku dengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ucapkan pula. Maka para ulama berdalil ala anna taqlid la yasluhu fi jawabi hadhil masail salaf, bahwa taklid, jawaban taklid itu tidak diterima dan tidak cocok sebagai jawaban bagi 3 pertanyaan yang ditanyakan nanti. Artinya Allah tidak menerima jawabannya. Tatkala dikatakan Marabbuka, Madinuka, Manabiyuka, lalu dia mengatakan saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar manusia mengatakan begini, saya jawab pula, saya ikuti pula begini. Tidak dia menjawab berdasarkan ilmu dan keimanan yang telah dia raih selama di dunia, tetapi dia menjawab dengan taklid. Dan di sini menunjukkan taklid dalam akidah tidak dibenarkan. Taklid dalam akidah tidak dibolehkan. Wajib setiap muslim berilmu tentang akidah Islamiyah, sehingga sampai ilmu itu membuahkan keyakinan di dalam hatinya. Adapun dalam masalah fikih boleh saja taklid. Dalam masalah fikih yang tidak diketahui dalilnya kecuali oleh para ulama, maka silahkan bertaklid kalau memang kita tidak memiliki kemampuan di dalam mengkaji dalil-dalil dalam permasalahan fikih. Namun dalam masalah akidah, maka tidak diterima uzur taklid. Wajib seseorang di atas ilmu, di atas hujjah, sehingga dengan ilmu dan hujjah itulah berbuah keyakinan di dalam hatinya.